Lihat dari sektor-sektor yang sekarang sudah siap ya untuk melantai di bursa dan mereka sudah mengajukan juga e-commerce, kemudian juga ride hailing seperti Gojek, kemudian juga dari travel ya seperti Traveloka, kemudian juga dari tiket. Jadi tren ini sebetulnya nanti akan menyesuaikan ya, di mana para unicorn ini kan sebetulnya juga kita tahu bahwa sektor-sektor lain itu menyusul ya, sebagai contoh fintech, kemudian juga kita tahu Kredivo sudah melihat potensi untuk melantai melalui SPAC, dan ada juga fintech-fintech lain yang kelihatannya juga akan mengarah ke melantai ke bursa juga. Dan sebetulnya ada sektor-sektor seperti logistik, kemudian edutech, healthtech, ini semuanya mempunyai potensi yang sama ya. Dan kita tahu selama pandemi ini membuat digital transformation itu akhirnya makin dipercepat. Dan beberapa sektor seperti edutech, healthtech ini mendapat limpahan dari digital transformation yang dipercepat karena adanya pandemi. Jadi ini merupakan tanda-tanda yang sebetulnya makin merata ya dari kacamata digital disruption di Indonesia, dan peran dari Amvesindo sebetulnya adalah untuk mencari para startup-startup yang memang bisa didanai di sektor-sektor tersebut. Dan kita tahu dari venture capital atau modal ventura asing itu sangat aktif untuk mencari para startup di Indonesia. Demikian. Oke, betul sekali Pak Edward. Kalau kita lihat untuk startup yang potensial, apa yang bisa menjadi pemikiran atau pertimbangan mereka misalnya saat memilihkan saat memilih hanya listing di Indonesia saja atau dual listing dengan SPAC seperti itu di US? Strategi ini sebetulnya tergantung dari masing-masing para startup-nya sendiri, kemudian juga mungkin network yang dimiliki oleh para investor yang lebih dahulu masuk selama mereka Kalau masih untuk menjadi investor private. awal, early investor lebih memilih yang mana Pak? Misalnya venture capital? Kembali ya, itu kan kalau kita mengerti bahwa untuk listing di luar ya seperti SPAC, mereka harus mengandalkan sponsor. Ya, jadi sponsornya ini harus mempunyai kedekatan dan network juga baik ke portfolio company maupun juga ke para investor sebelumnya. Jadi ini case by case ya kalau bisa dibilang, di mana potensinya ini sangat juga dibantu oleh para sponsor siapa yang akan menjadi underwriter atau siapa yang akan menjadi sponsor kalau kasusnya adalah SPAC begitu. Oke, Pak Edward, misalnya sebuah startup melantai di bursa untuk yang sudah berinvestasi lebih awal sebelum perusahaan ini go public, pilihannya menurut Anda arahnya kemana nih, untuk stay atau merealisasikan profit? Atau karena pertimbangan tadi kita masih very early stage juga, kalau untuk perusahaan startup melantai di bursa ini kita bisa booming, mengalami seperti yang di Amerika. Seperti apa sih standingnya dari venture capital atau investor awal yang masuk ke startup yang melantai di bursa? Oke, good question. Jadi sebetulnya ada limitasi juga ya, Alin, di mana kalau modal ventura rata-rata mereka hanya berinvestasi ke private company ya. Dan ini juga sebetulnya dari kacamata OJK, IKNB, non-bank, itu melihat ada keterbatasan dari POJK-nya sendiri, di mana kalau perusahaan tersebut sudah go public, kita hanya bisa menjaga dari sisi kepemilikan kita dan juga pelaporan kita di modal ventura itu 6 bulan. Jadi mau nggak mau kita harus keluarkan dari portfolio modal venturanya kita. Nah, mengenai nanti strategi apakah akan disimpan dan seterusnya, menurut kami ini perusahaan teknologi yang memang trennya mirip seperti di Amerika, dan kita tahu persis Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Jadi kemungkinan untuk growth sampai 2025, 2030 itu masih sangat terbuka. Jadi untuk stay itu akan sangat menguntungkan bagi para investor, terutama di sektor-sektor yang strategis. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.